Sicuro. Grazie. Bravo. Alex Marquez menyesal sarankan sang kakak. Kalau bisa putar waktu, mungkin saya tak akan bilang itu. Drama di balik keputusan Marc Marquez pindah ke Ducati lewat tim satelit Gresini ternyata menyimpan kisah emosional yang tidak semua orang tahu. Dalam sebuah pengakuan mengejutkan, Alex Marquez, adik sekaligus rivalnya di klasemen MotoGP, mengungkapkan penyesalan karena pernah menyarankan sang kakak untuk meninggalkan Honda dan bergabung ke Gresini Ducati. Kini kenyataan menunjukkan betapa besar dampak keputusan itu, baik bagi Marc maupun Alex sendiri. Dari masa kelam ke keputusan besar. Setelah 4 musim yang penuh gejolak bersama Repsol Honda, performa Marc Marquez dianggap stagnan. Mesin Honda RC213V pernah menjadi kutukan dalam beberapa musim terakhir, membuat Marc kesulitan konsisten di posisi papan atas. Di tengah tekanan dan ketidakpastian masa depan, muncul nasihat dari Alex yang akhirnya mengubah jalannya karir Marc. Alex mengusulkan agar Marc mencoba Ducati melalui tim Gresini sebagai titik balik. Keputusan itu diambil Marc, bahkan rela membela Gresini tanpa digaji, demi membuktikan apakah ia masih kompetitif. Hasilnya luar biasa. Marc berhasil menyudahi musim 2024 dengan finish di posisi ketiga di klasemen meskipun menggunakan spesifikasi motor yang tidak sepenuhnya baru. Prestasi itu kemudian membuka jalan bagi promosi ke tim pabrikan Ducati pada 2025. Penyesalan yang tulus. Namun kini, Alex mengaku bahwa sarannya itu punya konsekuensi emosional yang tak ia duga. Dalam obrolan ringan, ia menyebut bahwa selepas salah satu balapan musim ini, di mana Alex finish kedua, ia pernah berkata kepada Marc, "Mengapa aku memberimu nasihat itu? Andai bisa memutar waktu, mungkin aku takkan bilang apapun." Alex menyadari bahwa dengan mendorong Marc ke Ducati, ia sekaligus menciptakan rival sekelas kakaknya sendiri. Kini, Marc memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan dominasi yang sulit dibendung, sementara Alex berada di posisi kedua, tersisih oleh dampak keputusan itu sendiri. Tidak ada dendam, tapi kesadaran timbal balik. Meski keduanya kini bersaing ketat, hubungan antara Marc dan Alex tidak memburuk, sebaliknya malah makin erat. Marc menyatakan bahwa persaingan di lintasan tidak mengusik ikatan persaudaraan mereka. Ia mengaku bangga bisa berada sejajar dengan adiknya dalam posisi 1-2 di klasemen. Alex pun menyambut sikap tersebut dengan lapang dada. Meski menyadari kekalahan berdampak dari keputusan yang pernah dibuatnya, ia tak menyimpan dendam. Bahkan, dalam nada bercanda, Alex mengatakan bahwa jika Marc tetap di Honda, mungkin posisi dia yang kini memimpin klasemen. Tantangan dan tekanan Gresini. Keputusan Marc untuk membela Gresini bukan tanpa risiko. Di era itu, Marc bahkan membalap gratis, tanpa mendapatkan bayaran dari tim, sebagai bentuk komitmen atas saran Alex. Pengorbanan itu membawa tekanan tambahan. Marc harus membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kepercayaan dan bahwa langkah beralih itu bukan kesalahan. Ia menyebut balapan gratis di Gresini justru memberikan tekanan tersendiri, karena segala hasil akan menjadi tolok ukur apakah keputusan tersebut benar atau tidak. Ketika Marc berhasil tampil kompetitif dan meraih hasil positif, rencana promosi ke tim pabrikan menjadi nyata. Namun di sisi lain, Alex sendiri harus menghadapi kenyataan bahwa rival yang dulu ia dorong sekarang berada selangkah di depan. Implikasi di musim MotoGP 2025. Kini di musim 2025, Marc memimpin klasemen dengan keunggulan signifikan atas adiknya.
posisi 1-2 yang mereka duduki bukan hanya kebetulan, melainkan konsekuensi dari keputusan besar masa lalu. Alex, di sisi lain, menghadapi dilema emosional, perjuangan untuk mengejar gelar sekaligus menerima bahwa keputusan yang pernah ia ajukan telah membuat jalannya makin sulit. Tapi ini juga menunjukkan bahwa hubungan kakak beradik bisa tetap harmonis di tengah rivalitas tinggi. Bagi Mark, transisi dari Honda, tim yang begitu lama menjadi rumahnya, ke Ducati melalui Gresini justru menjadi titik balik yang membawa kembali performa gemilang. Dan bagi Alex, penyesalan itu justru menjadi pengakuan akan tanggung jawab moral atas keputusan untuk saudara sendiri. Sementara itu, Marc Marquez kini sedang menikmati masa keemasannya lagi. Musim MotoGP 2025 menjadi bukti kebangkitan sang baby alien setelah bertahun-tahun dihantam cedera, kritik, hingga keraguan publik. Kemenangan demi kemenangan ia sabet bersama Ducati, menjadikannya pemuncak klasemen yang nyaris mustahil digoyang. Namun, di tengah pujian mengalir deras, terutama dari sosok penting Ducati, Gigi Dall'Igna, ada satu bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Insiden legendaris dengan Valentino Rossi di Sepang 2015. Dua hal ini, kejayaan masa kini dan kontroversi masa lalu, membentuk potret lengkap Marc Marquez, raja yang disegani sekaligus figur paling kontroversial yang pernah hadir di MotoGP. Dall'Igna, raja yang tak terbantahkan. Di San Marino, Marquez sempat menjadi bahan tertawaan publik ketika ia terjatuh di sprint race. Fans garis keras Valentino Rossi bahkan menyorakinya, seakan ingin membalas dendam lama. Namun, apa yang terjadi sehari setelahnya sungguh luar biasa. Marc bangkit dan memenangi balapan utama dengan cara dominan, meninggalkan Marco Bezzecchi di belakang. Gigi Dall'Igna, otak besar di balik kejayaan Ducati, tak ragu menyebut Marquez sebagai raja yang tak terbantahkan di 2025. Menurutnya, kemenangan di Misano bukanlah keberuntungan, melainkan bukti kualitas juara sejati, mampu jatuh, ditertawakan, lalu bangkit dengan cara paling mematikan, menang di kandang rival. Marc memberi arti baru bagi kata juara. Dia bisa jatuh, bisa gagal, tapi tidak pernah patah. Itu perbedaan antara pembalap besar dan pembalap biasa, puji Dall'Igna. Ucapan itu menggema, karena Ducati sejatinya tak kekurangan talenta. Pecco Bagnaia, juara dunia sebelumnya, kini justru tenggelam dalam performa naik turun. Bezzecchi masih sering jadi pengganggu, tapi tak mampu sekonsisten Marquez. Dengan kehadiran Marc, Ducati seperti menemukan figur sentral baru yang bukan hanya cepat, tapi juga punya aura juara yang menular ke seluruh garasi. Bayang-bayang Sepang 2015. Namun, saat Marquez dielu-elukan sebagai raja, publik tidak bisa melupakan luka lama. Rivalitas sengit dengan Valentino Rossi masih jadi bahan obrolan panas, apalagi ketika mantan juara dunia Alex Criville kembali mengungkit insiden Sepang 2015. Saat itu, dunia MotoGP terbelah. Rossi dituduh menendang Marquez hingga terjatuh, sementara fans Rossi bersikeras bahwa Marquez sengaja mengganggu jalannya balapan. Kini, 1 dekade kemudian, Criville memberikan komentar mengejutkan. Bahkan tanpa kontak fisik, Marquez kemungkinan tetap akan jatuh. Menurut Criville, Rossi kehilangan kesabaran karena Marquez terus menempel, memprovokasi, dan mengganggu ritme balapnya. Rossi sudah di ambang batas. Apapun yang terjadi, Marc akan jatuh. Tendangan itu lebih simbol daripada penyebab langsung, kata Criville. Pernyataan ini menyiram bensin ke api lama. Fans Rossi melihatnya sebagai pembenaran, sementara pendukung Marquez menganggapnya cara lain untuk merendahkan sang juara. Dua wajah Marquez, pahlawan provokator. Inilah dualitas Marc Marquez.
Di satu sisi, ia tampil sebagai pahlawan baru Ducati, pembalap yang mengubah tekanan jadi motivasi, yang jatuh hanya untuk bangkit lebih kuat. Ia seperti pejuang tak kenal lelah, yang mampu menundukkan siapapun di lintasan. Namun, di sisi lain, Marquez masih sering dipandang sebagai provokator. Rekam jejaknya syarat kontroversi. Duel panas dengan Jorge Lorenzo, insiden di Argentina 2018 saat menabrak Alex Espargaro dan Valentino Rossi, hingga reputasi main kotor yang melekat pada dirinya. Itulah yang membuat narasi tentang dirinya selalu hidup. Tak ada yang bisa benar-benar netral saat bicara Marc Marquez. Ia selalu memantik dua kutub, dipuja setinggi langit atau dibenci habis-habisan. Raja di atas luka lama. Dalihnya mungkin benar, secara prestasi, Marquez adalah raja. Kembali dari cedera panjang, meninggalkan Honda yang dulu ia bela mati-matian, lalu menjadi pusat kejayaan Ducati, adalah perjalanan luar biasa. Gelar juara dunia ke-7 di kelas Premier sudah di depan mata. Tapi bayang-bayang Rossi tetap menempel. Setiap kali ia menang, setiap kali ia bangkit dari jatuh, ada saja yang mengaitkannya dengan rivalitas 2015. Bahkan kini, ketika Marquez berdiri di puncak kekuasaan, publik masih bertanya, apakah ia menang murni karena kehebatan? Ataukah bagian dari karakternya yang provokatif justru menjadi bensin bagi keberhasilannya? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Marquez besar karena kecepatannya, tapi juga karena kontroversinya. Tanpa insiden-insiden panas itu, tanpa hujatan yang membuatnya terus membara, mungkin ia tidak akan sekuat sekarang. Musim 2025 akan tercatat sebagai musim kebangkitan Marc Marquez. Ia bukan sekadar kandidat juara, melainkan figur dominan yang hampir mustahil digoyahkan. Ducati punya raja baru, dan dunia harus mengakuinya. Namun, kisahnya tidak pernah sederhana. Setiap kemenangan selalu dibayangi masa lalu, rivalitas abadi dengan Valentino Rossi, insiden Sepang yang tak terlupakan, dan label provokator yang tak bisa dihapus begitu saja. Mungkin disitulah letak keistimewaannya. Marc Marquez bukanlah pahlawan tanpa celah. Ia adalah raja yang berdiri di atas puing-puing luka lama, raja yang dibentuk oleh jatuh bangun, tawa sinis lawan, dan cinta benci publik. Raja yang tak terbantahkan, tetapi juga raja yang tak pernah bebas dari kontroversi.